para permisa dimanapun Anda berada, para relasi, sahabat sonora, dan tentu saja pencinta buku yang saya tulis. Pada kesempatan berbahagia ini, saya hendak menemui Vivianku. Vivianku mengajukan pertanyaan pada video aturan feng shui tempat usaha dan posisi terbaik kepala ranjang. Rumah saya katanya menghadap ke selatan. Pintu utama hadap ke barat. Suami bernama Wanda. Lahir pada tanggal 22 bulan 10 tahun 1988. Jam 9.45. Saya 3 Juli 1989 jam 10.15 pagi. Apakah posisi rumah saya ciong dengan suami dan saya dalam segi keharmonisan dan keuangan? Terima kasih, mohon bantuannya Pak Kang. Oke. Wanda, ya, Wanda itu bersio naga tanah. Lahirnya pada hari Sabtu tanggal 22 bulan 10 tahun 1988. Tanggalan Imleknya tolong dicatat, tanggal 12 bulan 9 tahun 2539, jam 9.45 menit. Dari komposisi yang ada, tidak mungkin yang namanya Wanda ini bermasalah. Kalau dari pertanyaannya tadi, apakah posisi rumah saya ciong dengan suami dan saya dalam segi keharmonisan dan keuangan? Tidak akan mungkin terjadi, ya, kecuali ada beberapa hal yang seyogianya menjadi periksa. Yang pertama adalah kebiasaan daripada Wanda untuk memakai uang dengan cara mudah. Ini yang harus dipedulikan, yang harus di stop betul-betul. Ya, jangan gampangan. Nah, kemudian kalau kita berbicara dari komposisi antara keduanya, maka kita lihat dulu kapan Vivianku lahir. Vivianku lahir sebagai sio ular tanah. Lahir pada hari Senin 3 bulan 7 tahun 1989. Imleknya tanggal 1 bulan 6 tahun 2540, jam 10.15. Dari komposisi yang ada, tak mungkin juga Anda bermasalah. Dan dari cara berpikir kalian berdua, tentu saja merupakan satu kesatuan yang juga tidak bisa terpisahkan. Nah, kalau Anda kemudian tadi berpikir, apakah ada ciong karena masalah rumah? Tidak ada. Ya, posisi rumah Anda berdua cocok dengan Anda. Ya, yang jadi masalah suami Anda, Wanda, itu baperan, dan Anda sendiri juga sama. Dan kemudian Anda emosinya tinggi, ya, sedikit-sedikit maunya meledak. Ini yang patut diwaspadai. Nah, tetapi ada beberapa hal yang kemudian harusnya menjadi periksa. Yang pertama, tadi saya baca pintu utama rumah Anda hadap ke barat. Nah, kalau rumah menghadap ke selatan, utara adanya di belakang. Ya, berarti di sebelah kiri Anda adalah timur, sebelah kanan barat. Jadi rumah Anda tengokkan ke bagian barat. Berapa jarak daripada pintu dengan dinding? Kalau jaraknya terlalu sedikit,
Katakanlah di bawah 6 meter. 6 meter pun sebetulnya tidak cukup. Ya, yang bagus itu jauh lebih daripada itu. Tapi katakanlah masih ada 6 meter, masih oke. Tetapi kalau di bawahnya, itu sudah berarti Anda salah. Gitu ya. Jadi keliru kalau perputaran rumah tadi Anda putar ke bagian kanan. Nah, itu yang salah yang pertama dalam konteks kaitan feng shui. Yang kedua, tentunya adalah penataan air. Karena kedua-duanya sebetulnya tidak piawai dalam bergaul, lemah dalam bergaul. Ya, dan ini mengindikasikan bahwa kalian itu lemah dalam berbisnis. Tentunya Anda harus atur. Dan dari kondisi yang ada satu hal yang patut diwaspadai betul. Kalau Anda berdua menikah bukan pada tahun tikus, bukan pada tahun kelinci, bukan pada tahun kuda, bukan pada tahun ayam, maka hoki Anda yang besar tadi terbang ke laut. Ya, itu pun baru garis besar. Saya belum menghitungnya menjadi garis kecil. Karena Anda toh tidak mengatakan kapan Anda menikah. Kalau Anda menikah pada tahun tikus, kelinci, kuda, dan ayam, itu saja sudah mengindikasikan bahwa rezeki Anda terbang ke laut. Seperti sudah Anda ketahui bahwa tahun tikus logam Imlek 2571 memiliki 1 bulan tambahan yang disisipkan di antara bulan yang keempat Sigwe dengan bulan yang kelima Gogwe, dan karenanya dianggap sebagai bulan Sigwe kedua atau disebut juga sebagai Lun Sigwe. Mengingat bahwa kejenuhan kini merupakan salah satu fenomena buruk yang patut ditanggulangi dengan sesegera mungkin agar setidaknya takkan menciptakan dampak negatif bersifat destruktif, apalagi di tengah deraan pandemi COVID-19 yang masih mewabah. Maka peramalan bulan Imlek keempat Sigwe yang dipredikatkan dengan genjot semangat, waspadai muslihat arogan, seyogianya benar-benar dan sungguh-sungguh Anda pedomankan semasif mungkin. Dipedomankan agar genjotan semangat senantiasa menciptakan dampak positif dan konstruktif. Diwaspadai agar ekses, khususnya yang berasal daripada semangat destruktif siapapun yang bermuatan arogansi, yang berkecenderungan mendatangkan berbagai keburukan, kelak takkan mungkin mendera kita. Dengan bersikap begitu, takkan sukar bagi kita untuk kemudian, terutama ketika telah memasuki era Lun Sigwe, mengentalkan hasrat agar upaya kita kian berkelancaran, lancar dan sukses memerangi pandemi COVID-19. Lancar dan sukses pula mengarungi bahtera usaha, walaupun sebelumnya sempat terombang-ambingkan. Untuk mendalami hal tersebut, Anda sebaiknya menyimak video 12 Sio di Sigwe dengan seseksama mungkin agar di masa Lun Sigwe Anda dengan cepat dapat mengambil manfaat yang besar untuk menggolkan berbagai keinginan Anda. Ada Cindy Huang. Cindy Huang mengupload pertanyaannya pada video Feng Shui tangga uang cepat habis dan cara memanfaatkan grafik Sio-Sio. Halo Pak Kang, saya lahir tanggal 26 bulan 9 tahun 1994 jam 8.45 pagi. Benar enggak? Saya cek di Google, saya
cocok bisnis di unsur kayu. Mohon dibaca ya Pak Kang Hongkian. Terima kasih, salam sehat dan sukses. Saya tidak berani untuk menilai ya apa jawaban orang lain. Tetapi sebagai garis besar, Anda cocok nggak sih di bidang kayu? Oke-oke aja kok, boleh-boleh aja. Tetapi kalau Anda berpikiran Anda mau sukses luar biasa, pilihlah di bidang berunsur tanah. Atau tidak, campuran tanah dengan air ya. Anda bersio anjing kayu, lahir pada hari Senin tanggal 26 bulan 9 tahun 1994, Imlek tanggal 21 bulan 8 tahun 2545 jam 8.45. Demikian jawaban saya untuk Cindy Huang. Ada Agus Dagla mengupload pertanyaannya pada video Feng Shui untuk berbisnis. Atis.s malam. Mungkin maksudnya selamat malam. Saya lahir tanggal 8 bulan 11 tahun 1976. Bisnis apa yang cocok untuk saya? Thanks. Ya. Anda Agus Dagla lahir pada Sio Naga Api, lahir pada hari Senin tanggal 8 bulan 11 tahun 1976 itu, Imlek tanggal 17 bulan 9 tahun 2527. Ya. Sayangnya Anda tidak menyertai jam kelahiran Anda. Sehingga dari yang ada saya hanya mencari-cari saja, kurang lebihnya Anda cocok di bidang berunsur api dominan atau campuran api dengan logam. Nah, yang kedua ini saya tidak terlalu yakin. Ada Era Sasmita. Pada video buku ramalan terbukti akurat. Malam Pak Kang, saya Sukra, lahir pada 24 bulan 10 tahun 1980, jam 12 lewat, antara 5 menit sampai 15 menit lewatnya. Bagusnya usaha apa ya? Dan rumah menghadap kemana? Terima kasih. Ya, Sukra, Anda lahir pada tahun Sio Monyet Logam, lahirnya pada hari Jumat tanggal 24 bulan 10 tahun 1980, Imleknya tanggal 16 bulan 9 tahun 2531 jam 12 siang. Ya. Satu hal yang perlu digarisbawahi dulu oleh Sukra adalah bahwa Anda patut banyak bersabar, ya. Kenapa? Satu hal, Anda tuh gampang sekali naik pitam. Anda gampang arogan, ya. Padahal Anda gampang khawatir. Nah, kekhawatiran Anda seringkali Anda tunjukkan dengan cara arogansi tadi. Nah, ini sebetulnya harus Anda kurangi, ya. Dan Anda harus belajar untuk tidak banyak menuntut dan tidak banyak mengeluh. Kalau itu Anda lakukan, maka kunci sukses sudah berada di dalam tangan Anda. Nah, supaya Anda betul-betul mencapai kesuksesan, saya berharap Anda tidak lagi sering memakai baju warna putih dan merah, tetapi memakai warna-warna lainnya. Khususnya, saya minta tolong agar Anda sering memakai baju warna hijau. Kalau boleh, saya minta Anda memakai hijau untuk 2 tahun lamanya, tidak ganti. Hijau muda, hijau tua, sembarang hijau. Ya, boleh ada kembang-kembang, boleh ada warna lain sedikit-sedikit, tetapi tidak dominan. Yang dominan harus hijau. Dan setelah itu berlalu, Anda boleh lagi memakai warna lain
Dan kalau Anda menerima proyek yang besar, pakailah warna kuning dan coklat. Dan ketika Anda tidur, Anda harus gelapkan ruangan. Karena yang namanya sukra, tidur aja masih bisa terasa mendengar orang punya perkataan. Sehingga Anda tidak berkualitas tidurnya. Ya. Ini penting sekali Anda lakukan, ya. Karena tentu saja kualitas dalam tidur akan mengakibatkan kualitas meningkat ketika Anda sedang bangun ataupun sedang bekerja. Nah, bidang apa yang seharusnya Anda upayakan? Yaitu bidang berunsur kayu dominan atau setidak-tidaknya tanah dengan kayu, ya. Tetapi saya berharap unsur kayu dominan yang menjadi bidang bisnis Anda yang paling terutama. Ada bidang-bidang lain yang cocok tetapi tidak saya sampaikan karena saya kepingin Anda betul-betul maju dengan selekas mungkin, ya. Dan kemana rumah Anda menghadapnya? Yang terbaik adalah yang menghadap ke timur atau ke timur laut. Ada pertanyaan dari channel YouTube Sonora. Ada Edi Evrianto, ya, video Sio Babi. Saya lahir pada 3 Desember tahun 1983. Masuk kategori yang mana ya? Masuk kategori yang mana? Ini kategori yang mana? Ya, tentu saja kategori Sio Babi Air, dan Anda juga sudah menguploadnya pada video Sio Babi, ya. Jadi coba Anda cek lagi. Anda memang sudah bertanya pada video Sio Babi pada YouTube Sonora yang 12 Sio itu loh, ya. Nah, supaya Anda lebih yakin, tolong dicatat. Anda tuh lahir pada hari Sabtu, ya, Imleknya tanggal 29, bulan 10, tahun 2534, ya. Berdasarkan analisis Imlek, Anda sekarang berusia Imlek 38 tahun. Ada Kaliang Black, ya. Kaliang Black ini mengupload pada video Sio Anjing, ya. Lahir 16 Januari 1982. Apa ya sionya? Nah, kalau Kaliang Black ini keliru, ya. Kalau Edi Evrianto tadi kan benar tuh, Sio Babi Air. Kalau Kaliang masih bersio ayam logam, ya. Bersio ayam logam. Lahirnya pada hari Sabtu, Imleknya tanggal 22 bulan 12. Jadi masih 8 hari lagi barulah tahun baru Imlek, barulah masuk sebagai Sio Anjing. Jadi Kaliang Black masih bersio ayam logam. Imleknya tanggal 22 bulan 12 tahun 2532. Usia Imleknya 40 tahun. Siti Umaya, video Sio Macan. Saya lahir tahun 1974, berarti saya Sio Macan kayu. Bagaimanakah rezeki, asmara, dan kesehatan? Mohon dijelasin. Bukan main. Makasih. Ya, Macan kayu tahun ini asmaranya terbuka. Ya, kesehatan cukup baik, dan tentu saja saya berharap Anda membuka 12 Sio, ya. Tentu saja yang diutamakan adalah Sio Anda sendiri, toh, ya. Sio Macan kayu, ya. Anda lahir di antara 23 Januari 1974 sampai dengan 10 Februari 1975, ya. Kalau Anda lahir bukan di antara tanggal tersebut, artinya Anda bukan Sio Macan, gitu, ya. Nah, lain-lainnya bagaimana soal kesehatan? Saya tidak bisa menjawab dengan rinci, ya. Kecuali saya mengatakan bahwa Siti Umaya, Anda kalau betul bersio macan,
lahir tanggal 23 Januari 1974 sampai 10 Februari 1975, Anda sekarang berusia Imlek 47 tahun. Kalau Anda mau bertanya lebih banyak lagi, tolong lengkapi data kelahiran Anda. Ya, tapi walau bagaimanapun, kepada semuanya, saya berharap Anda, apakah yang bertanya ataukah yang juga menyimak dan memperoleh jawaban dari apa yang telah saya sampaikan, saya berharap Anda semua memperoleh kesuksesan seoptimal mungkin. Sukses selalu.